Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah atas bakat minat. Pada hari ini saya akan membahas tentang struktur of intellect. Adapun anggota kelompok kami ada Ilmu Aji, saya Hafiz, Egy Fabuan Pratama, Rahmat Ghafur, dan Onca Putra. Nah, tokoh yang membawa teorinya adalah J. Paul Guilford. Beliau adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika, lahir di Marquette, Nebraska pada tanggal 7 Maret 1897. Beliau banyak meneliti tentang intelijensi manusia, termasuk meneliti perbedaan penting antara produksi divergen dan konvergen. Teori Guilford banyak membicarakan struktur intelijensi seseorang yang banyak mengarah pada kreativitas. Guilford melakukan penelitian tentang kecerdasan ini dengan meneliti orang-orang jenius pada tahun 1869. Beliau mengeluarkan satu model untuk menjelaskan kreativitas manusia yang disebut model struktur intelek atau struktur of intellect. Dalam model ini, Guilford menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya berkaitan dengan proses berpikir konvergen dan divergen. Konvergen adalah cara berpikir untuk memberikan satu-satunya jawaban yang benar, sedangkan berpikir divergen adalah proses berpikir yang memberikan serangkaian alternatif jawaban yang beraneka ragam. Nah, beliau menjelaskan teorinya menggunakan kubus SOI atau kubus Structure of Intellect. Nah, kita akan bahas isi-isi. Dimensi pertama itu konten. Dimensi ini berisi 5 subkategori. Yang pertama ada visual, yang kedua ada simbolik, lalu ada auditory, ada semantik, dan behavioral. Visual membahas tentang objek-objek konkret yang langsung diterima. Biasanya berkaitan dengan penglihatan. Simbolik menunjukkan tulisan. Auditory biasanya berkaitan dengan pendengaran. Semantik menunjukkan arti ide. Behavioral adalah intelijensi sosial. Yang dimensi kedua ada dimensi operasi. Ada 5. Yang pertama ada kognisi, yaitu pendalaman informasi. Yang kedua ada memori. Nah, di memori ini dibagi menjadi 2, yaitu memori retensi yang menahan informasi dan memori reproduksi yang mengutarakan informasi kembali. Yang ketiga ada convergent production, yaitu proses menghasilkan jawaban yang tepat dan benar. Yang selanjutnya ada divergent production, yaitu proses pikiran terhadap arah yang berbeda dan beraneka ragam. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu proses pengambilan keputusan atas informasi yang diterima. Selanjutnya ada dimensi isi. Isi ini dibagi menjadi 6 subkategori. Yang pertama ada units, yaitu pekerjaan mental yang terpisah, misalnya kata-kata atau imajinasi khusus. Yang kedua ada kelas atau kelompok-kelompok unit informasi yang ada pada karakteristik umum. Misalnya ada relasi yang menunjukkan hubungan unit-unit informasi, misalnya lebih tinggi daripada, lebih besar daripada. Yang selanjutnya ada sistem yang berupa penstrukturan informasi yang kompleks. Yang selanjutnya transformasi menunjukkan perubahan informasi yang ada sebelumnya menjadi informasi selanjutnya. Implikasi menunjukkan penunjukan atau prediksi yang diperoleh dari pengetahuan yang dimiliki sekarang dan diterapkan pada waktu yang akan datang. Nah, refleksi pengalaman. Pertanyaan pertamanya adalah pertanyaan konvergen, yaitu 6 tambah 6 sama dengan 12. Sedangkan pertanyaan kedua adalah pertanyaan divergen. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kamu ceritakan dari gambar ini? Nah, teori Guilford ini pada intinya seperti ini. Guilford tidak setuju kalau intelek seseorang hanya dinilai dari pertanyaan konvergen seperti pertanyaan 6 tambah 6 sama dengan 12. Intelek atau kemampuan berpikir seseorang juga harus dilihat dari kemampuan divergen. Itulah yang menjadi landasan teori dari teori struktur of intellect Guilford ini. Nah, referensi yang kami ambil adalah 4. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dijadikan sebagai pembelajaran yang berguna dan bermanfaat. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.